Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik. Sebelum kita mulai menjelaskan permasalahan kita pagi hari ini, kita harus perkenalan dulu ya. Boleh adik kenalan dulu. Nama saya Novita Cerita. Nama saya Martin Basang Majaga. Nama saya Serdanus Robertus Sutarjo. Nama saya Septiana Deliman. Oke, kalau nama ibu, adik-adik boleh panggil saya Ibu Ersin. Adik-adik, sebelumnya kita doa dulu ya sebelum kita mecahin masalah kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau saya lihat dari raut wajah adik-adik, sepertinya adik ada masalah ya? Ya Bu. Iya Bu. Oke. Sebelum ibu menjelaskan pengertian dari konseling kelompok, kita harus sepakat waktunya dulu ya. Kita maunya berapa menit? 15 menit sih. 30 menit. 30 menit ya? Iya Bu. Oke. Sebelum mulai, ibu mau menjelaskan pengertian dari konseling kelompok dulu. Jadi adik-adik, konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan bantuan. Di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asasnya. Sekarang ibu mau menjelaskan asas-asasnya dulu ya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi pengertian dari asas kerahasiaan ini adalah segala sesuatu yang dibicarakan di sini sebentar kita tidak boleh disampaikan ke orang lain. Ya. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini meliputi kehadiran pendapat usulan atau tanggapan dari anggota kelompok. Terus yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah keterbukaan dari anggota kelompok itu sangat diperlukan sekali. Baik, ibu sudah menjelaskan pengertian dan asas-asasnya kan. Sekarang baik, sekarang ibu mau nanya dulu permasalahannya. Adek, ada masalah apa? Masalah dengan keuangan. Oke, kalau adek? Kecanduan dalam main game. Waktu kerja sama waktu kuliah saling bentrok. Oke, kalau adek? Kesulitan mengendalikan emosi dan suasana hati mudah berubah. Baik, dari keempat masalah ini kita harus sepakat masalah mana yang harus kita bahas pada pagi hari ini. Masalahnya siapa dulu? Dari adik Novi, masalahnya siapa? Masalahnya Kak Martin. Kak adik Martin. Masalahnya saya itu kecanduan dalam main game. Cantik banget.
Oh iya, oke. Kita harus pakai dulu masalah siapa yang kita bahas malam ini. Biar masalahnya saya saja yang dibahas. Masalahnya selfie. Oh baik, kalau Kak Selfie, Masalahnya saya sendiri. oke. Berarti yang menang ini ya masalahnya Kak Selfie ya yang harus dibahas. Oke, silakan Adek Selfie. Saya mau nanya dulu ya Bu, apakah saya punya masalah psikologi atau tidak? Karena yang terjadi pada saya selama ini sangat susah mengendalikan emosi, dan saya juga gampang merubah suasana hati. Jika saya lagi marah, maka semua orang akan saya marahi, dan saya tidak bisa kontrol emosi. Kakakku saja sering bilang saya aneh karena beberapa menit lalu masih ketawa-ketawa, tetapi beberapa menit kemudian bisa marah ke semua orang. Saya juga bingung kenapa setiap hari moodku selalu berubah-ubah, dan saya juga sering berpikir kenapa tidak bisa kontrol emosi. Setiap hari ketika saya berpikir, maka emosi itu sering muncul dan tidak disadari. Semua orang yang saya marahi, bahkan barang yang di dekat aku saja bisa lempar. Dan saya juga sering mengalami senang di siang hari dan sedih dan menangis di malam hari. Saya selalu menyesal ketika pikirannya tenang, dan saya selalu memikirkan kembali kata-kata yang sudah dikeluarkan di saat emosi atau marah, dan saya merasa sedih dengan kata-kata yang saya ucapkan. Sekian Bu. Baik, Adek telah menjelaskan masalahnya tadi ya. Masalahnya kesulitan mengendalikan emosi dan suasana hati yang mudah berubah-ubah ya. Iya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya ya. Kenapa Adek sering sekali menyakiti diri sendiri di saat lagi emosi? Di saat saya lagi emosi, tidak ada kata-kata lain yang harus aku ucapkan selain menyakiti diri sendiri atau orang lain Bu. Seperti itu ya. Adik Sylvie kan tadi udah menjelaskan masalahnya ya. Sekarang Ibu mau nanya dari adik-adik yang lain, ada nggak solusi buat masalahnya Adik Sylvie? Dari Adik Novi gimana solusinya? Dari saya bisa Bu, Oh, dari Adik Sylvie dulu. mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari, dengan kegiatan yang rutin itu, ya hilang dari masalah. Oke, baik, bagus. Dari Adik Martin, Kalau dari saya itu melakukan kegiatan yang positif, misalnya hobinya kita itu contoh kayak ini berolahraga itu sih. oh ya, baik. Dari Adik Novi, solusinya gimana? Mencoba berbagi cerita dengan orang lain. Oke,
Kalau dari ibu sih adik selfie itu harus memaafkan diri sendiri dan orang lainnya, itu perlu biar emosi adik selfie reda itu. Oke. Eh, Kesimpulannya dari masalah adik selfie, semarah-marahnya adik selfie itu, adik tidak boleh menyakiti diri sendiri ya. Baik. Sampai di sini dulu ininya masalahnya. Mengingat waktu juga kan. Jadi karena sebelumnya tadi kita berdoa, sekarang tutupnya juga doa ya, harus doa. Oke. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu minta maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati adik-adik semua. Ibu minta maaf. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.